Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan kampung homestay, dan saya sudah bersama Bang Bram selaku pioner dari kampung homestay yang ada di Teteh Batu, Lombok, dan kawan-kawan penggiat pariwisata ataupun pemuda-pemuda yang ingin membangun desa wisata di tempatnya. Saya rasa diskusi kali ini penting untuk disimak karena kita mendapatkan berbagai macam manfaat bagaimana Bang Bram selaku founder dari kampung homestay memberikan kita beberapa pengalaman beliau. Bang Bram, boleh diceritakan bagaimana awal mula Bang Bram membangun kampung homestay yang ada di Teteh Batu ini? Kami terinisiasi membangun kampung homestay ini sudah lama sebenarnya. Melihat potensi alam yang ada di kampung yang sangat mendukung, baik itu persawahannya, hutannya, sungainya, air terjunnya, adat istiadat yang masih kental di tengah-tengah masyarakat, gitu kan, religiusnya gitu kan. Jadi semua ini menjadi omset kami lihat, dan ini tidak boleh dibiarkan hanya jadi bahan tontonan di tengah-tengah masyarakat. Tapi dilestarikan, dikemas, sehingga rumah-rumah masyarakat itu bisa kita kemas jadi satu kemasan yang menarik sebenarnya. Jadi penataan kamar itu bisa lebih bersih, di samping bisa menghasilkan uang ke depannya begitu, sehingga ini sangat baik begitu. Ini juga momen karena melihat sekarang pasar itu luas, banyak online, pasar digital itu kan. Sekarang anak-anak muda itu main handphone yang awalnya hanya chattingan biasa jadi bisa bermanfaat, bisa menghidupi keluarganya gitu kan, hingga sangat bernilai ekonomi sekali di tengah-tengah masyarakat. Jadi bisa menanggulangi kemiskinan juga ya, Bang? Bisa, kalau kita manage dengan baik. Dan kemasan itu kita jadikan paket gitu kan, paket homestay gitu kan, paket homestay 3 hari 2 malam gitu kan. Jadi aktivitasnya apa saja wisatawan ketika berada di kampung homestay itu, Bang? Banyak sekali. Jadi anak-anak itu jangan kita eksploitasi, tetapi kita didik menjadi anak milenial gitu, menjadi generasi yang benar-benar milenial. Kita misalkan kita sediakan sawah kosong misalkan, ada namanya children mud gitu kan, bermain di lumpur, children mud. Jadi badannya itu penuh lumpur. 1 kali seminggu bisa, setiap hari Minggu misalkan kan, anak-anak itu liburan, kita aja dia bermain di sawah, main lumpur gitu kan, sambil dia cari belut sambil main lumpur gitu kan. Enak sekali gitu dipandang oleh publik, sehingga ini menjadi satu atraksi yang menarik gitu kan. Ini satu game misalkan kan, menarik, itu dikemas jadi paket homestay 3 hari 2 malam, children made namanya kan. Terus apa lagi kira-kira yang bisa dilakukan di kampung homestay? Kalau di Eropa orang penasaran hanya makan nasi, tetapi pohon padi itu nggak pernah dia lihat gitu kan. Jadi prosesi menanam padi, dari menyebar benih, dari sampai menanamnya sampai panennya, menggarapan sawah gitu kan,
bisa juga jadi Mereka ikut terlibat ya tamu-tamu itu. ya bisa jadi bisa mengkaji juga di sana sebagai bahan kajiannya. Oh ternyata begini cara orang menanam padi begitu kan, sehingga ini menarik untuk kita kemas jadi kegiatan di atraksi di masyarakat gitu kan. Jadi yang suka misalkan bertanam bercocok tanam organik misalkan kan, jadi tamunya itu khusus yang mau belajar bagaimana menanam sesuatu atau tanaman jenis-jenis organik itu khusus tamunya stay di sana gitu kan. Jadi kreativitas warga itu kita bisa kotak-kotakan gitu sesuai dengan bakat mereka. Jadi kita bisa push mereka harus begini begitu kan. Jadi kita kaji dulu sesuai dengan karakter mereka. Misalkan yang suka berternak begini kan, ternak itik misalkan kan, khusus tamunya yang suka beternak gitu kan. Jadi yang book di sana itu khusus dia. Jadi sudah dia tahu dengan informasi yang ada, dia sudah tahu. Berarti saya harus book di sini. Anak-anak saya misalnya udah berkeluarga, oh keluarga saya sukanya begini, mungkin saya booknya di sini, hostnya di sini, yang tampung saya di sini gitu. Sudah berapa rumah yang dijadikan kampung homestay? Sebelum gempa ya 25 rumah kan 25 sudah rumah. setting. Tapi karena gempa kemarin jadi yang tersisa ya recovery. Tapi alhamdulillah dengan niat yang baik tercoverlah 10 kan. Mampu kita publish ulang 10 homestay yang siap dipasarkan. Berarti itu rumah warga sendiri ya Bang Bram? Ya rumah warga sendiri yang kita jadikan homestay itu. Gimana kalau model promosi yang Bram lakukan? Nah, sekarang kan kita mau online kan jadi pasar online kayak di Traveloka, Agoda, Airbnb, Expedia, Booking.com gitu kan. Nah, 5 pasar ini dulu kita cobalah. Yang paling banyak pengunjungnya dari mana saja Bang Bram? Nah, sekarang lagi banyak ya permintaan dari wisatawan domestik Yang Domestik. paling banyak, ya. sekarang ini. Tapi kita off dulu kan, pending dulu karena pasca gempa ini kan butuh pembenahan gitu kan, infrastrukturnya gitu kan semuanya kan. Itu. Kalau mancanegara Kita saja, sekarang welcome Eropa terutama banyak sekali. Nah, karena orang Eropa itu suka berwisata pedesaan. Orang Eropa itu banyak dari Prancis, Jerman, Swiss, Belanda itu sudah. Itu berapa lama mereka tinggal biasanya di kampung homestay itu? Kalau di kampung dia kebanyakan lama. Ada yang sampai 4 hari, 1 minggu, ada yang 10 hari gitu kan. Tergantung hospitality, pelayanan yang baik dan ketertarikan mereka. Tapi berbaur dengan masyarakat itu senang sekali. Wisatawan itu kan dia senang bagaimana interaksi dengan masyarakat, terus bagaimana dia lihat masyarakat itu kan yang unik, pergi ke sungai kan, ada yang basuh piring di saluran irigasi, kepancuran itu kan, itu menarik. Terus ada yang mandinya pakai kain di pancuran gitu kan. Itu omset ikon yang jarang ditemui di pariwisata konvensional gitu kan. Kayak di pantai misalkan kan,
nggak mungkin dilihat hal-hal seperti itu. Harus dia ke countryside, ke pedesaan gitu kan. Dan ini yang menjadi pembanding antara komersial dan non komersial. Jadi homestay ini non komersial dalam artian tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan yang ada. Ada ini usaha kecil gitu kan, tetapi bisa menghidupi ekonomi lokal. Ekonomi lokal. Nah, untuk TT Batu sendiri, Bang Bram, bagaimana masyarakatnya yang sadar tentang pariwisata itu sendiri? Kami coba kemas pariwisata itu bertolak belakang sesuai dengan isu publik. Contoh pasca gempa kan, pariwisata di Kambing Hitam kan. Jadi kami coba perang itu, kami coba sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi pariwisata itu kita kemas sesuai dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Jadi itu kajian bersama. Ternyata pariwisata itu menarik kalau kita ikuti sistemnya sesuai dengan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Berarti saat ini memang masyarakat sebelumnya sudah sadar pariwisata ya, hanya saja tidak keseluruhan mungkin dan gitu ya. Ya itu kan perlahan ya, perlahan kesadaran masyarakat itu. Ternyata respect, saling menghargai kan paling penting. Menghargai wisatawan, menghargai tetangga, menghargai tamu-tamu yang lain. Amat kita harus hargai, sehingga terbranding lah pariwisata itu secara tidak langsung, sehingga orang tertarik akan berkunjung ke tempat kita. Ketika kita welcome dulu, welcome, pastikan tempat kita itu aman untuk dikunjungi, dan kita sebagai tuan rumah yang ada di kampung itu harus welcome. Harus kita mampu menerima kedatangan mereka itu, dalam artian kita senang gitu kan, bahagia ketika ada tamu datang. Itu penting, sambutannya seperti apa, terus peranan kita sebagai pelaku itu bagaimana, dan masyarakat itu peranannya seperti apa gitu. Nah, sesuaikan dulu, kita dulu yang kita sesuaikan antar pelaku. Kalau program ini Bang Bram, apa saja program-program kampung homestay yang saat ini, baik yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan? Banyak sekali program impian-impian teman-teman itu kan, karena teman-teman itu kan juga ada banyak pengalaman di luar kan yang dia lihat, tetapi tidak semua harus kita serap dan harus kita jadikan satu program. Misalkan kampung itu menarik dikembangkan untuk wisata pedesaan yang nggak di setting gitu kan, yang nggak yang autentiknya itu kan, untuk sustainable-nya itu harus seperti itu. Jadi daya tahan, daya inap tamu itu lama gitu kan. Jadi kalau dibuat-buat gampang dibuat-buat kan, di mana-mana kalau buat-buat tuh bisa kan. Jadi alam itu biarkan seperti itu, jadi tontonan publik yang harus kita jual ya, kegiatan-kegiatan warga di sana. Ini untuk wisatawan mancanegara, tapi ada juga yang menarik kita kembangkan, misalkan akses publik. Jadi kampung itu harus punya omset yang menarik untuk wisatawan lokal misalkan. Karena orang-orang kota sukanya main air gitu kan. Jadi kita harus siapkan dia tempat
bermain gitu ya. Misalkan kolam renang, ada permainan kayak di air gitu kan. Atau mungkin di sungai itu ada airnya bagus kan, bersih gitu kan. Itu sebagai daya tarik juga bisa kita kembangkan untuk wisata air gitu. Menarik juga gitu. Kalau makanan Bang Bram, jadi kan makanan apa saja yang disiapkan di kampung homestay kepada tamu? Makanan lokal misalkan. Makanan lokal saja. Lokal. Biasa disebut kalau wisata asing itu super tasty food, dia bilang kan. Super tasty food. Super tasty food. Makanan yang sangat lezat itu kan. Itu makanan khas kampung atau makanan khas Lombok yang benar-benar tasty, itu penuh rasa ya kan. Rasanya misalkan dia coba di kampung ini, dia berkendaraan check out nih. Misalkan ke Sembalun nih. Jarak tempuhnya misalkan 30 sekian kilometer. Terus kita tanya dia di sana dengan perbedaan rasa. Nah, kan rasa nggak bisa bohong nih. Misalkan sudah di Sembalun nih, rasa makanan kita itu jangan sampai dilupakan gitu kan. Nah, jadi kesan rasa itu masih dalam diri mereka. Di lidahnya masih gitu kan. Jadi rasa itu Bang tidak dominan dengan konstruksi bangunan, luxury tempat mereka makan, tapi enaknya dikonsumsi. Terus ya sederhana, tapi dia mau lagi nambah gitu kan. Nah ini soal makanan. Jadi memang bahan mentah makanan dipetik langsung dari sawah yang fresh berarti Bang. Iya, kalau vegetarian ya seperti itu. Kayak jantung pisang. Jantung pisang kan murah nih. Pakis kan, semua murah-murah. Daun singkong kan. Ini kalau dikombinasikan, terus misalkan masak santan atau masak kacang, masak ini ragi kemiri. Bahan ini kan bahan yang tidak mahal di pasar juga, bisa diambil di kampung dan bisa diolah di kampung sebagai bahan untuk raginya, bumbunya. Dan ini menjadi daya tarik. Dan bisa mereka belajar, misalkan belajar memasak dengan warga kan. Bagaimana resep lokal. Misalkan dia coba misalkan olah-olah gitu kan, atau urap-urap ini kan. Urap-urap ini kan bahannya dari kelapa nih. Untuk vegetariannya kan. Ini kadang-kadang di tempat lain nggak ada. Di Bali mungkin kadang-kadang nggak ada. Ini. Di Lombok unik gitu kan. Ada satu makanan yang bahannya murah meriah tapi bisa dijual misalkan dengan harga mahal, misalkan 30.000 satu porsi gitu kan. Paling modalnya 10 ribuan gitu. Jadi tamu juga diajak beraktivitas untuk bagaimana memasak ya. Yeah. Baik dari proses awal sampai hidangan sudah jadi. Iya. Kuliner juga ya. Kuliner di kampung itu kan seperti itu, belajar memasak kan. Ada yang mau belajar secara cuma-cuma, tidak bayar gitu kan. Ada yang pasca bayar gitu kan. Belajar memasak ini menarik. Dia yang buat sendiri, dia konsumsi sendiri, terus bayar ke kita gitu kan. Two in one jadinya kan. Terus stay-nya lama lagi, besok ada resep lain gitu kan biasanya lagi. Ini yang membuat wisatawan itu betah gitu kan. Terus habis lusanya apa lagi gitu kan. Ada seremonial misalkan orang kawin misalkan kan, atau mau dihitan gitu kan. Ada anak mau dihitan gitu kan. Ini juga bisa secara tidak langsung jadi paket gitu kan. Paket. Oh, ada besok ini mau seremonial begini gitu kan. Karena kalau di kota nggak ada. Kalau di kampung
hal-hal masih seperti kuat, ini. Iya. Tradisional seremoni. Mereka penasaran gitu, seperti apa seremonialnya orang Sasak gitu kan, orang Lombok di kampung gitu kan. Nah, ini bertanya-tanya wisatawan, kalau wisatawan asing. Dan juga wisatawan yang dari kota, dari Jakarta, misalnya dari Bogor, dari Bandung, bertanya dia adat-adat kita kan. Nah, ini yang membuat dia pending dulu tiketnya gitu kan, stay dulu di rumah warga gitu kan. Nah, ini yang menarik Sundan. Nah, ini yang dinamakan konsep desa wisata dan homestay yang memang kadang-kadang diabaikan pemerintah, padahal ini program utama mereka. Nah itu. Jadi kan desa wisata ini mempunyai konsep community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat, begitu ya. Atau homestay based on community. Ya, homestay based community based homestay. Community based on homestay. Ya, ini. Jadi bagaimana kira-kira upaya Bang Bram melibatkan masyarakat untuk ikut andil dalam program ini gitu, sehingga manfaatnya itu sedemikian banyak kepada masyarakat lokal dan secara tidak langsung juga bisa dimasukkan edukasi pada masyarakat. Bagaimana Bang Bram mencoba untuk menerapkan pendekatan ini? Ini sederhana dulu Bang. Awalnya sangat sederhana. Kami mulai dari keluarga kami dulu kan, dengan branding rumah satu kamar. Itu Tete Batu Indah Homestay dulu, satu di kampung itu. Memberikan satu sampel atau contoh dulu kan. Pastikan, yakinkan masyarakat itu berusaha dulu dari diri sendiri dan keluarga sendiri gitu kan, menarik perhatian mereka untuk ikut terlibat. Nah, begitu ketika dia melihat keluarga kami, masyarakat ini kan iri dia nih, kita buat dia iri dulu. Manajemen konflik dulu, iri dia. Kalau kenapa Mr. Bram bisa beli motor gitu Kak, beli sapi gitu kan, beli ini gitu kan, atau bisa meminjamkan uang kepada orang susah untuk bangun usaha yang lain gitu kan. Dari mana Mr. Bram bisa dapat uang gitu kan? Ternyata homestay ini bisa juga menjadi mesin uang gitu kan. Ketika manajemen dan marketingnya bagus, dikelola dengan baik gitu kan. Sistemnya kan kompetitor nih. Lihat pasar. Pasar itu rata-rata misalkan 200.000. Kita update dia menjadi 150 misalkan. Nah, harga yang paling rendah kan kita sendiri. Jadi orang terfokus untuk pesan kan, gitu kan, kompetitor seperti itu. Nah, jadi kita selalu nggak mau tutup selalu ada ketersediaan untuk dipesan, karena hajatan kita masyarakat itu bisa kita tolong. Misalkan ada book di tempat kita nih, kasih lagi warga gitu kan, tamu kita kasih dia, kita titip dulu kan. Jadi sistem titip dulu kan. Pernah sekali, beberapa kali itu ada kadang-kadang 30 wisatawan box satu rumah gitu kan. Tapi kan tidak mungkin muat di rumah saya cuma 2 kamar. Tapi kan ada di benak pikiran kami itu ada warga juga butuh uang. Jadi titip dulu di keluarga ini, jadi kasih dia semangat dulu, sehingga ini berapi-api ke depan dia membangun homestay. Sehingga jadi, mereka merasa dilibatkan gitu. Terus anak-anaknya kita latih jadi pemandu lokal kan, pemandu lokal, ajari dia sedikit bahasa asing gitu kan. Terus ajari mereka beretika, bagaimana berkomunikasi dengan tamu wisatawan itu sendiri. Nah, itu dulu kita kembangkan di tengah masyarakat. Hal-hal lain kan, daily activity kan sederhana.
apa yang dilakukan oleh masyarakat itu yang akan Jadi daya tarik sebenarnya. Sederhana sekali. Kalau soal harga, Bang Bram, di kampung homestay itu sendiri berapa per malam untuk tarifnya? Nah, sekarang kan kita mau patok 200.000 one price per all homestay gitu kan. Satu manajemen, one manajemen gitu kan. Itu beda lagi dengan paket Lain ini itu sudah lagi, paket menginap saja, plus dia bisa kopi tea atau sekedar misal pisang goreng kita siapkan untuk welcome-nya itu kan. berarti mereka memesan Sarapan. paket wisata itu ketika mereka sudah berada di kampung, baru ditawarkan berbagai varian aktivitas desa wisata gitu ya. Ya, ada juga yang sudah memang kita siapkan di online, bisa langsung dia pesan paket-paket gitu kan. Paket misalkan paket menanam padi, nah, bisa dia pesan online. Paket bagaimana membuat kopi kan, kopi tobruk misalkan, bisa langsung dia pesan gitu kan. Bagaimana membuat minyak kelapa kan, bagaimana belajar memasak, bisa juga dia pesan di online. Nah, kita sudah siapkan di sana. Nah, misalkan paket jalan-jalan kan, panorama walk misalkan sudah bisa dia pesan online sini kan, atau tour sekitar kampung atau bersepeda kan. Nah, kalau bersepeda ini kan hospitality, bisa gratis di homestay, bisa ambil sepeda jalan juga keliling kampung. Oh, jadi ada disediakan sepeda juga? Oh iya sih, homestay yang menarik itu harus ada amenitas namanya, amenitas tambahan namanya, fasilitas tambahan yang bisa dia dapati di tiap homestay. Satu di antaranya sepeda, minimal 2 sepeda satu homestay gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka mau ke ini kios mau beli air mineral, bisa dia ambil sepeda terus. Atau mau keliling-keliling kampung ya ambil sepeda, nggak usah pakai guide pemandu dekat kok kan, mau lihat ke suasana gitu kan, ambil sepeda sudah. Menarik. Bang Bram, mungkin Bang Bram perlu memberikan sejenis saran kepada banyak pemuda-pemuda yang mencoba ingin membuka desa wisata di tempatnya. Kira-kira Bang Bram, apa saran yang ingin diberikan sehingga desa wisata itu semakin menggeliat di Lombok terutama, dan maupun di daerah-daerah yang lain yang saat ini juga sedang concern mengembangkan desa wisata? Apa kira-kira saran Bang Bram kepada kawan-kawan yang lain? Saran kami kepada sahabat-sahabat pariwisata lah yang ada di Lombok Timur misalnya kan, ya mereka harus mampu melihat potensi yang ada, dan seperti apa mereka mau kembangkan potensi yang ada, kemauannya seperti apa gitu. Terus keterlibatan masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat sederhana, jangan dibuat ribet gitu pariwisata ini. Jangan jadi bahan terlalu sulit untuk dikembangkan gitu ya, pariwisata ini. Sebenarnya mudah sekali, sederhana. Jadi kalau teman-teman mau mengembangkan pariwisata, ya kembangkan apa yang ada gitu. Berbuat dulu gitu kan, berbuat, lihat kira-kira tanah saya ini kalau sahabat seperti ini akan seperti bagaimana gitu kan. Nah itu konsepnya sesederhana mungkin ya. Dan bisa menarik perhatian orang berkunjung, itu yang paling utama kan. Ini pariwisata kan magnetnya, bagaimana kita menarik pengunjung itu datang berwisata. Kalau di pariwisata, industri pariwisata, dia datang spend money, mengeluarkan uangnya dan berbelanja di tempat itu. Itu konsep sebenarnya.
Jadi bagaimana sesemurah mungkin tempat itu kita konsep menjadi tempat yang luar biasa sehingga orang tertarik untuk datang dan berkunjung berkali-kali dan menghabiskan uangnya di sana. Nah, itu yang paling penting. Jangan kita berapi-api, misalkan teman-teman di Lombok Timur harus punya tebal dompet kiri kanan, kantongnya harus punya ratusan ribu dolar baru mau mengembangkan satu tempat. Kan seperti Ya, itu. dimulai saja berarti. Dimulai, terus bagaimana kira-kira strategi kita untuk menarik perhatian orang, wisatawan itu untuk datang dan berbelanja. Itu yang paling penting. Karena ini akan menolong masyarakat kan. Hajatan kita seperti itu. Bagaimana supaya kampung halaman kita itu bisa berubah kehidupan mereka itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Kan itu sebenarnya tujuan. Nah, saran kita seperti itu pada sahabat-sahabat perusahaan. Saya kira seperti itu, Bang. Oke. Ya, mungkin demikian diskusi kita pada kali ini. Jadi desa wisata yang ada di Teteh Batu ini bagian daripada percontohan desa wisata yang ada di Lombok. Jadi mengedepankan ekoturisme istilahnya, jadi peduli kepada lingkungan, pelestarian alam juga tetap dilaksanakan agar berkelanjutan dan menjaga warisan budaya mereka. Ekonomi lokal cukup meningkat dengan adanya akses pariwisata yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Minimal dengan adanya desa wisata ini mampu mendongkrak ekonomi lokal serta melestarikan budaya masyarakat, juga meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, baik itu pendidikan maupun akses ekonomi mereka. Saya kira demikian diskusi kita pada kali ini.